Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Angkat kedua tangan kalian, kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita selesai berdoa, langsung saja kita menuju ke slide yang pertama. Benda dari plastik. Kemarin kita sudah belajar mengenal benda yang berasal dari kayu dan kertas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda dari plastik. Adapun manfaat dan kerugiannya. Sangat banyak sekali alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Nah, mengapa sih kita itu selalu menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, karena plastik memiliki sifat murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Apa itu masalahnya? Nah, ternyata plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terurai secara alami, yaitu sekitar puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Nah, selanjutnya mari kita lihat tabel berikutnya. Nah, di tabel ini terdapat banyak sekali benda dan waktu yang dibutuhkan supaya benda itu bisa terurai. Apa itu terurai? Terurai itu artinya menyatu kembali bersama tanah atau sampah itu bisa hilang. Nah, itu yang dimaksud dengan terurai. Nah, kalian baca-baca ya. Nah, ada di buku paketnya kalian juga. Nah, di atas itu ada contoh kertas, kardus, kulit jeruk, puntung rokok, kulit sepatu, plastik, kaleng, aluminium, baterai, kantong plastik, dan styrofoam. Ya, ternyata dari sekian banyak benda, yang paling susah untuk diuraikan itu adalah styrofoam. Karena styrofoam itu tidak dapat diuraikan oleh tanah secara alami. Jadi, kamu dapat membayangkan kan, apabila membuang kantong plastik sekarang, maka akan terurai sekitar 10-20 tahun yang akan datang. Nah, contohnya, kalian bisa menemukan sampah-sampah yang dulunya kalian pernah buang, kemudian kalian timbun di dalam tanah. Nah, ternyata masih ada kan, kalian itu masih menemukan. Nah, itu bukti bahwa plastik atau sampah yang lainnya itu yang tadi ada di tabel itu sangat membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terurai. Nah, lalu dengan apa kita bisa mengurangi sampah plastik?
Untuk mengurangi sampah plastik yang dapat kita lakukan dengan 3 cara, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika kalian berbelanja, sebaiknya kalian membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Yang kedua ada reuse, adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, yang ketiga ada recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan hanya di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi oleh manusia. Nah, apa sih yang dapat kalian lakukan untuk mereduce, reuse, dan recycle? Nah, contoh perilaku apa yang menunjukkan bahwa kalian itu sudah melakukan reduce atau mengurangi? Contohnya apa yang kalian sudah lakukan? Nah, kemudian reuse atau memanfaatkan kembali. Kalian sudah memanfaatkan kembali, contohnya apa? Dan recycle, mendaur ulang sampah, kalian itu sudah melakukan apa? Apakah ketiganya ini kalian sudah melakukan? Apabila kalian sudah melakukan, silakan kalian tulis bentuk-bentuk kegiatan yang kalian lakukan. Benda selanjutnya yaitu kaca. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya, benda dari logam atau besi. Coba kita amati benda yang ada di rumah kita ya. Apakah ada benda yang terbuat dari logam? Ternyata banyak sekali. Contohnya yaitu alat masak, seperti panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Benda-benda yang Ustazah sebutkan tadi adalah benda yang terbuat dari logam dan besi. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan sebagai penghantar panas yang baik. Benda berikutnya berasal dari karet. Perhatikan penghapus pensil kalian. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Nah, contoh yang lain ada ban kendaraan, ada balon, ada sandal, ada bola, dan sarung tangan. Nah, karet memiliki sifat kuat dan lentur atau elastis. Elastis itu artinya mudah dibentuk dan tidak kaku. Selain itu, karet juga memiliki sifat tidak tembus air. Itu dia sifat dari benda karet. Berhubung di buku kalian tidak ada, silahkan sifat karet kalian bisa tulis atau ditambahkan di buku paket kalian ya. Selanjutnya, kalian bisa menulis beberapa benda yang Ustazah tulis di layar ya. Kalian tulis di buku kalian. Ada 5 benda yang sudah Ustazah tuliskan. Silakan
kalian tulis di buku tulis kalian atau di buku paket kalian. Kemudian kalian jawab ya. Contoh, soal nomor 1, nama bendanya akuarium. Nah, kira-kira akuarium itu terbuat dari apa sih? Terbuat dari bahan apa? Berikutnya, kalian menulis kotak yang belum ada isinya ya. Nah, itu sudah ada benda, kaca, kayu, kertas, plastik. Kira-kira 2 benda apa lagi yang belum ditulis? Nah, kemudian kalian tulis sifat bahan dari kaca dan 2 bahan yang lain. Nah, setelah itu kalian tulis contoh bendanya. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa membaca-baca buku atau kalian bisa menonton kembali video sebelum ini. Nah, selanjutnya kegiatan musyawarah. Apakah kalian masih ingat apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak atau banyak pihak. Nah, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, kalian selanjutnya menjawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan ya. Nah, kalian bisa lihat di buku paketnya kalian. Nah, kalian jawab pertanyaan itu. Nah, kemudian setelah ini kalian akan belajar tentang satuan panjang. Nah, simak baik-baik video selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu mengubah satuan panjang menggunakan tangga satuan panjang. Jadi, di dalam satuan panjang itu terdapat tangga yang terdiri dari 7 tingkat anak tangga. Nah, tangga yang pertama itu memiliki satuan kilometer atau disingkat dengan km. Nah, yang kedua ada HM atau nama panjangnya itu adalah hektometer. Nah, yang ketiga ada DAM atau dekameter. Nah, yang keempat ada M saja, M ya, M atau nama lainnya yaitu meter. Nah, selanjutnya ada DM. Nama panjangnya itu yaitu desimeter. Nah, selanjutnya ada CM. Nama lainnya sentimeter. Nah, yang terakhir ada MM. Kepanjangan dari milimeter. Nah, kemarin kita sudah belajar pada saat video yang Ustazah tayangkan lewat YouTube ada nyanyiannya ya. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, Ustazah kasih tips atau cara untuk menghafalkan nama-nama tangga nada ini, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kalian mengingat kata-kata ini. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik minta makan. Nah, ini yang kalian hafalkan ya, supaya mempermudah kalian dalam menghafalkan anak tangga ini. Nah, kucing itu K, huruf depannya K berarti kilometer.
hitam, huruf depannya H, berarti dia hektometer. Dalam, ya, dalam itu DAM, yaitu dekameter, bukan desimeter ya. Ini DAM, dam, dekameter. Mobil, huruf depannya M, nah diameter. Desi, huruf depannya D, yaitu desimeter. Cantik, C, yaitu sentimeter. Minta makan, mm, yaitu milimeter. Ya, dengan bantuan kata-kata ini Ustazah yakin kalian bisa dengan cepat menghafalkan tangga nada ini dibandingkan dengan kalian menghafalkan kilometer sampai milimeter. Kalian lebih mudah ketika menghafalkan kata-kata yang Ustazah lingkari ini. Ya, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik minta makan. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, coba kalian hafalkan dulu. Bisa atau tidak? Nah, dicoba ya nanti ya. Nah, dalam penggunaan tangga satuan panjang ini memiliki aturan. Nah, ketika turun satu kali, maka dikalikan dengan 10. Turun 2 kali, maka dikalikan dengan 100. Turun 3 kali, maka dikalikan dengan 1000. Turun 4 kali, maka dikalikan dengan 10.000. Dan turun 5 kali dikalikan dengan 100.000. Nah, semakin turunnya banyak, nolnya semakin banyak dikalikan, sebanyak nolnya diperbanyak. Turun 1 kali dikalikan 10, turun 2 kali dikalikan 100, turun 3 kali dikalikan 1000, turun 4 kali dikalikan 10.000, turun 5 kali dikalikan 100.000. Nah, sekarang ini kalau turun. Nah, kalau naik. Nah, kalau naik itu kebalikannya. Jika naik 1 kali, maka dibagi dengan 10. Ya, apabila naik 2 kali, maka dibagi dengan 100. Nah, naik 3 kali, maka dibagi dengan 1000. Naik 4 kali, maka dibagi dengan 10.000. Dan naik 5 kali, maka dibagi dengan 100.000. Begitu pula dengan seterusnya. Naik 6 kali, berarti nolnya nambah 1. Nah, yang harus diingat, ketika turun itu dikalikan, dan ketika naik itu dibagi. Itu kuncinya ya. Nah, ketika naik dia dibagi, ketika turun dia dikalikan. Paham ya? Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contoh
Soal 1. 7 meter berapa desimeter? Nah, yang harus kalian lihat itu adalah satuan yang di sini. Ini satuannya apa? Ya, benar, ini satuannya meter. Nah, yang diminta apa? DM, desimeter, benar. Nah, sekarang kita lihat meter. Nah, taruh pensilnya di meter. Kemudian kalian lihat DM itu di mana? Turun ya, itu DM itu posisinya di bawahnya M. Nah, dari M ke DM 1. Sudah ya. Nah, naik atau turun? Turun berapa kali? Turun 1 kali dikalikan dengan 10. 7 dikalikan dengan 10 sama dengan 70 DM. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, contoh lagi. Nah, contoh selanjutnya 18 M. M itu meter sama dengan titik-titik cm sentimeter. Kita lihat M ke cm. Nah, M itu mana? Ini ya. Nah, ke cm. Nah, tempatkan pulpennya kalian itu di M. Nah, kemudian ke cm 1, 2. Naik atau turun? Turun sebanyak berapa kali? 2 kali. Turun 2 kali dikalikan dengan 100. Berarti 18 dikalikan 100 sama dengan 1800 cm. Nah, contoh lain. Soal nomor 3. Nah, 500 cm sama dengan titik-titik M. Nah, dari cm sentimeter ke M. Nah, ayo kita lihat. Nah, pensilnya ditaruh di cm ya, karena pertama cm, kemudian ke M. Nah, M itu ada di atas. 1, 2. Naik atau turun? Naik sebanyak berapa kali? 2 kali. Naik 2 kali dibagi dengan 100. 500 dibagi 100 sama dengan titik-titik M. Nah, cara membaginya bagaimana? Nah, ini 100, ini 500, tinggal nolnya dibagi 2, nolnya dicoret 2 kali. 1, 2. Karena 100 itu kan nolnya 2. Nah, hasilnya berapa? 5. Benar ya? Lagi soal yang keempat. Nah, 230 HM sama dengan titik-titik KM. HM ke KM. Yuk dilihat.
HM, hektometer, ke KM. KM-nya di atasnya. Kita tempatkan pensil kita atau ballpoint kita di HM. Kemudian naik 1 kali. 1. Ya, kita naikkan. Ternyata naik sebanyak 1 kali. Naik 1 kali dibagi dengan 10. 230 dibagi 10 sama dengan, nah 10 nolnya berapa kali? 1 ya, karena ini pembagian dicoret saja 1 kali. Nah sisanya berapa? 23 kilometer. Nah sampai sini paham? Semoga dengan materi yang sedikit ini kalian bisa memahami ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.